Saudara pimpinan DPR Adis Kadir bilang gaji anggota DPR RI tidak naik selama 15 tahun lamanya. Hanya ada kenaikan nilai beberapa tunjangan saja. Tapi yang menjadi sorotan publik kemudian tunjangan rumah anggota DPR mencapai 50 juta rupiah per bulan. Dengan total take home pay atau gaji keseluruhan yang diterima anggota DPR per bulannya ini mencapai 100 juta rupiah. Besarnya gaji DPR ini tentu saja jadi polemik di tengah penghematan dan juga efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah tepatkah kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, ada peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau dari Formapi. Sudah ada Bung Lusius Karus. Selamat pagi Bung Lusius. Adistia. Ya, kemudian juga ada pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat pagi. Pagi. Iya, sebenarnya kami juga sudah berusaha nih sejak malam sampai pagi ini Pak Agus dan juga Pak Lusius untuk menghubungi sejumlah anggota DPR, bahkan ada banggar DPR untuk berdialog di pagi hari ini. Wakil-wakil rakyat kita di Senayan membahas soal bagaimana kenaikan tunjangan mereka, tapi tampaknya belum bersedia begitu ya. Tapi apa? Kita tetap harus melakukan dialog kita di pagi hari ini soal bagaimana kenaikan tunjangan wakil rakyat. Saya mengatakan wakil rakyat yang terhormat, bahkan kalau dikatakan take home pay-nya bahkan 100 juta rupiah. Bung Lusius Karus dari Formapi, Anda melihat sudah tepatkah ini dilakukan dan sejauh mana dengan kinerja anggota DPR? Sudah beriring dan juga sejalan tidak kenaikan tunjangan DPR dengan hasil-hasil kinerja anggota DPR kita yang terhormat? Ya, saya kira sih kalau kemudian dikomparasikan dengan kinerjanya itu disitulah soalnya gitu ya. Ketika kita mendengar tadi kenaikan tunjangan atau take home pay DPR lebih dari 100 juta rupiah per bulan gitu ya. Lalu kita membandingkan itu dengan apa yang kemudian diberikan oleh DPR kepada publik atau kepada rakyat gitu ya. Sebagai bukti bahwa duit yang diberikan oleh negara ke anggota DPR itu ada gunanya gitu ya. Yang kita lihat justru kenaikan tunjangan, baik tunjangan perumahan maupun tunjangan-tunjangan yang lain, itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR melalui kinerja mereka gitu ya. Saya melihat yang paling mudah itu di pelaksanaan fungsi legislasi gitu. Di tahun 2025 ini DPR itu punya target RUU prioritas berjumlah 42 RUU gitu ya. 42 RUU prioritas. Betul. Yang dan baru dihasilkan? Betul, itu rencana targetnya.